Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Peribahasa itu nampaknya cocok untuk menggambarkan keadaan Rafinha yang saat ini tengah menjalani masa-masa manis di musim ketiga bersama Barcelona. 2 musim sebelumnya, winger 27 tahun itu hampir saja menyerah, bahkan namanya sudah masuk ke dalam daftar pemain yang bakal dikeluarkan dari tim menyusul cedera dan kartu merah yang ia terima di awal musim lalu. Akan tetapi, ketangguhan Rafinha yang selalu harus berhadapan dengan keraguan dan kekecewaan sedari dulu. Sejak ia memulai karir sepak bolanya di Brazil benar-benar terlihat, yang membuatnya seperti orang yang terlahir kembali di musim ini. Ya, Rafinha lahir di Porto Alegre, sebuah kota di tenggara Brasil. Rafinha tumbuh menyukai sepak bola seperti anak-anak Brasil pada umumnya. Ia juga mengagumi Ronaldinho, pahlawan lokal Porto Alegre yang melanglang buana sebagai pesepak bola legendaris. Namun Rafinha bukanlah anak ajaib seperti idolanya Ronaldinho yang memiliki skill menawan sejak kecil. Hal itu membuat karir sepak bola Rafinha tak berjalan mulus pada mulanya. Sewaktu remaja, bahkan ia pernah ditolak oleh klub Brazil, Internacional dan Grêmio. Akibatnya, ia dipaksa untuk membuktikan kemampuannya di turnamen Várzea yang terkenal di Brazil. Kandang para pemain buangan, seperti yang ia katakan sendiri. Arena yang tak kenal ampun bagi mereka yang masih berusaha mati-matian untuk mendapatkan kontrak akademi. Anda bermain di tanah liat, panas yang menyengat, debu dan pasir. Anda juga akan sering melihat para bos di komunitas itu berdiri di sekitar lapangan dengan senjata. Anda mungkin akan mencetak gol ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan. Percayalah, itu bisa membuat Anda tidak bersemangat. Pertandingan-pertandingan itu membuat saya begitu tangguh. Ketika saya bermain sekarang, saya ingin dicemooh. Saya menginginkan tekanan dan intimidasi. Itulah yang membuat saya bersemangat. Lewat kompetisi itu pula, Rafinha kemudian mendapatkan tawaran bergabung untuk klub kecil bernama Imbituba FC. Karier juniornya baru terkatrol naik saat bertanding di divisi kedua kompetisi lokal. Avaí FC, klub profesional dengan akademi yang cukup prestisius, tertarik dengan bakat Rafinha dan merekrutnya. Pada 2016, Avaí FC membawa Rafinha ikut berpartisipasi di Copa Sao Paulo, turnamen U20 di Brasil, yang paling prestisius dan mengundang banyak pemandu bakat. Saat itu Avaí FC berharapan ada klub yang kepincut dengan talenta Rafinha. Benar saja, bakat Rafinha pun menarik perhatian seorang agen di turnamen tersebut. Ia adalah Deco, ex-pemain Barcelona yang membuat agensi bernama D20 Sports. Deco menjalin kerja sama dengan Rafinha dan menjembatani kepindahannya ke klub Portugal, Vitória Guimarães. Karir Rafinha menanjak cepat di Portugal. Ia kemudian pindah ke Sporting CP, bahu-membahu dengan Bruno Fernandes untuk meraih Taça de Portugal 2019. Pada 2019-2020, Rafinha kemudian pindah ke FC Rennes dan membantu klub itu lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun, tawaran dari Leeds United membuat Rafinha goyah. Pelatih dan rekan-rekannya di Rennes berusaha sekuat tenaga meyakinkannya, namun mimpi Rafinha terlalu besar untuk ditunda. Sejak kecil dia punya mimpi untuk bisa bermain di Premier League dan saat itu mimpi sudah ada di depan mata. Di deadline day, dia memutuskan bergabung bersama Leeds United. Rafinha menyingkirkan kesempatan bermain di Liga Champions, kompetisi yang jadi mimpi banyak pesepak bola. Leeds yang kala itu baru saja promosi ke Premier League, mesti merogoh koceknya hingga nyaris 21 juta pound sterling. Sebuah harga yang terbilang masuk akal bagi pemain yang beroperasi di sayap kanan itu. Pasalnya, Rafinha terlihat langsung nyetel dengan skema permainan Leeds United. Buktinya, di musim pertamanya, ia langsung menyumbang 6 gol dan 9 assist dalam 30 penampilan.
Tak hanya itu, ia juga berhasil mengantar Leeds United finish di peringkat 9 Premier League kala itu. Ini tak lepas dari kontribusinya di lini depan. Bisa dibilang Rafinha adalah seorang kreator yang berbahaya. Penampilannya itu bahkan mendapat pujian dari Pep Guardiola yang menilai Rafinha sebagai seorang senjata yang mematikan. Di musim keduanya bersama Leeds United, performa Rafinha makin bagus. 11 gol dan 3 assist berhasil ia hasilkan dalam 35 penampilan. Penampilan apiknya selama membela Leeds United itu membuat ia menjadi rebutan klub top Eropa. Namun Barcelona yang kala itu diasuh Xavi Hernandez berhasil membawanya ke Camp Nou. Bahkan Barcelona yang sedang kesulitan finansial rela mengeluarkan uang sebanyak 58 juta pound sterling pada Juli 2022. Datang sebagai rising star di Premier League, seharusnya tidak mengejutkan Rafinha setelah pindah ke Barcelona. Namun ia harus berjuang menghadapi sorotan tajam. Ia merasakan beratnya kaus raksasa Spanyol itu, dan itu terlihat jelas. Bahkan sang winger hanya mencetak 1 gol dalam 17 penampilan pertamanya di semua kompetisi untuk Barca dan hanya menyumbang 4 assist. Mungkin yang lebih penting lagi, pemain yang menyiksa bek sayap di Liga Primer itu tampak hampir takut menghadapi pemain di La Liga. Ia tampak dan merasa terkekang, namun yang paling mengejutkan, seorang pemain yang ditempa di lingkungan yang keras seperti itu di Porto Alegre malah merasa ingin meninggalkan Barcelona hanya beberapa bulan setelah tiba. Awalnya, itu sangat menantang. Adaptasi saya dengan klub itu sulit. Saya tahu itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tetapi bukan berarti itu akan begitu sulit secara pribadi. Hal ini sedikit menggerakkan pikiran saya. Saya terkadang berpikir untuk pergi bukan di akhir musim, tetapi di paruh pertama musim. Barca adalah klub besar dan wajar jika sulit beradaptasi. Namun saya tidak terbiasa dengan perjuangan seperti itu. Dalam 6 bulan pertamanya di Barcelona, kontribusi Rafinha memang sangat mengecewakan. Mengingat dirinya dibeli seharga 58 juta euro atau 951 miliar rupiah. Namun setelah pertandingan kembali digelar menyusul jeda pertengahan musim untuk Piala Dunia 2002 dan penampilannya sedikit membaik. Namun ia masih sering keluar masuk tim asuhan Xavi dengan mantan manajer Barcelona itu secara teratur memilih Ousmane Dembele di sayap kanan ketimbang Rafinha. Harapan pemain Brazil itu untuk menjadi pemain reguler di posisi pilihannya pun tak kunjung terwujud setelah Dembele pindah ke Paris Saint-Germain pada Agustus 2023. Karena munculnya pemain sayap kanan yang benar-benar luar biasa, Lamine Yamal. Tetapi pada titik inilah ketangguhan Rafinha benar-benar terlihat. Ketika Barcelona melawan PSG di perempat final Liga Champions musim lalu, penyerang yang terus dipertanyakan itu akhirnya membuktikan bahwa ia tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga karakter untuk bermain di level tertinggi. Meskipun Blaugrana kalah, Rafinha mencetak 3 gol dalam 2 leg, dan gol-gol tersebut terbukti menjadi titik balik. Saya pikir pertandingan itu membantu saya menjadi lebih percaya diri dan lebih percaya pada diri sendiri. Perkembangan performa dan peruntungannya, khususnya selama paruh kedua musim 2023-2024, pada dasarnya membuat Rafinha memiliki sejumlah peminat. Sebagai salah satu dari sedikit aset yang sangat berharga di skuad Barca, Rafinha menjadi pemain yang paling masuk akal untuk dijual, terutama karena Presiden klub Joan Laporta berniat untuk merekrut 2 bintang Spanyol dari Euro 2024, yaitu gelandang serang Dani Olmo dan winger Nico Williams. Jika kedua kesepakatan itu terlaksana, tidak akan ada tempat bagi Rafinha di tim Katalan. Namun pada akhirnya, hanya Olmo yang datang dan bahkan waktu bermainnya pun terbatas karena masalah pendaftaran dan cedera. Mengatakan bahwa Rafinha telah memanfaatkan penundaan eksekusinya yang tak terduga akan menjadi pernyataan yang sangat meremehkan. Pasalnya, sejauh musim ini Rafinha telah menjadi bagian dari 3 penyerang paling produktif di Eropa bersama Lamine Yamal dan Robert Lewandowski.
Penunjukan Hansi Flick sebagai penerus Xavi telah berperan penting dalam peningkatan produktivitas Rafinha yang sangat signifikan. Meskipun di atas kertas ditempatkan sebagai sayap kiri dalam formasi 4-2-3-1 favorit pelatih asal Jerman tersebut. Rafinha mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk bergerak ke area tengah dan terkadang juga dipasang sebagai pemain nomor 10. Singkatnya, kini ia bisa melakukan apa yang menurutnya terbaik. Dan yang lebih penting lagi, kepercayaan Flick terhadap Rafinha yang membuatnya berkembang pesat di musim ini. Apalagi jika melihat hat-tricknya di laga melawan Munchen, sangat jauh perbedaannya jika dilihat dari performanya 2 musim sebelumnya. Akan sangat menarik untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan momentum yang telah dia bangun bersama Blaugrana, agar kembali meraih gelar bergengsi musim ini.